penyair bersikeras ingin menulis sajak cinta, tapi selalu gagal. Sebab kini sajak bukan hanya milik penyair. Politisi, artis, pejabat, dan presiden pun menulis sajak. Meski hasilnya terkadang kumpulan sajaknya buruk. Seorang penyair bersikeras ingin menulis sajak cinta, sembari mengenang harum tubuh kekasihnya, tapi otaknya mampet. Yang teringat dalam pikirannya justru berita-berita politik yang penuh dusta, kemiskinan yang makin hari makin adil dan merata, dan kesedihan yang membuatnya kian tak berdaya. Sebagai umumnya penyair, hidupnya memang sedih dan menderita. Konon, tanpa kesedihan, penyair memang tak bisa menulis puisi. Dan tanpa penderitaan, seorang penyair terasa belum lengkap hidupnya. Maka penyair itu pun mencoba mengingat kesedihan dan penderitaannya agar bisa menulis sajak cinta. Dan kesedihan paling syahdu yang diingatnya ialah ciuman-ciuman kekasihnya. Terbayang tubuh molek kekasihnya telanjang, tergolek di ranjang. Tubuh yang pernah ia jelajahi dengan segala keajaiban ciuman untuk melupakan kesedihan. Udah, lupakan 1000 tahun itu. Hidup terlalu singkat untuk seduh dan sedan yang tak perlu. Sementara kekasihnya baru saja mendesak, ia sudah terkulai lemah. Begitulah penyair itu terus bersikeras ingin menulis sajak cinta. Ia ingin sajak itu menjadi sajak cinta terbaik yang pernah ditulis oleh penyair manapun di dunia. Sajak cinta yang akan menyelamatkan siapapun dari kesedihan dan duka cita. Terus terbayang tubuh kekasihnya telanjang. Ajaib, yang datang bukan inspirasi puisi, tapi malah birahi. Penyair itu lama terdiam. Ke dalam ingatannya berhamburan ribuan kenangan. Terasa ada yang menyayat hatinya. Ada jarak yang lebih jauh dari jurang kematian dan tak mampu lagi digapainya. Terus terbayang tubuh kekasihnya telanjang dengan kaki yang sedang mengangkang. Penyair itu makin kelimpungan, makin bingung, disesah birahi. Sementara sajak yang ingin ditulisnya belum juga muncul dalam kepalanya. Mungkin aku harus pergi ke sebuah tempat yang penuh inspirasi. Maka penyair itu pun segera pergi mencari inspirasi ke sebuah taman. Taman Lawang. Itulah taman ajaib. Taman yang dipercaya dahulu kala menjadi tempat tinggal Adam dan Hawa sebelum terusir dari sorga. Dengan sisa 2 batang rokok dan uang 10.000 perak, uang terakhir yang ada di dompetnya, penyair itu bertemu bidadari yang tampak kesepian. Ia terpesona dan segera menyapa. Hai mas penyair, sambut bidadari itu. Kau makin terlihat cakep dalam kesedihan. Tapi yang lebih mengemaskan mas penyair, kau kelihatan makin kentir. Terima kasih.
Kamu pun makin cantik. Aku suka pada matamu. Penyair itu mulai merayu. Kenapa? Karena jumlahnya 2. Bidadari itu langsung ngumpat. Cok! Lalu mengusirnya. Serupa Ahasveros yang celaka, penyair itu pun kian terlunta-lunta, menggelandang bagai tukang pijit buta. Tiba-tiba seperti Oedipus, ia ingin mencongkel matanya agar ia bisa memasuki kegelapan Gandari, agar ia berdamai dengan sunyi. Ia berdiri gamang memandang sungai yang bau bacin, seakan memandang nasibnya yang buruk. Kerinduan hanya membawanya pada kenangan, dan kembali terbayang wajah kekasihnya yang jerawatan. Bagaimanapun, kenangan tetaplah kenangan. Bagaimanapun kenangan tetaplah dia terbaik meskipun pedih. Kesakitan memang tak bisa disembuhkan, bahkan oleh ciuman. Sambil terus mengenang tubuh kekasihnya yang telanjang, penyair itu pun terus bersikeras ingin menulis sajak cinta, tetapi tetap saja selalu gagal. Betapa sulit menulis puisi saat ini. Ketika hidup penuh kebohongan, ketika keadilan hanya omong kosong yang diperjualbelikan, ketika korupsi makin menjadi-jadi, ketika kesuksesan hanya bisa direbut dengan keculasan, ketika pikiran makin asing dari kenyataan. Betapa sulitnya menulis puisi. Betapa sulitnya. Betapa sulit menulis puisi saat ini. Justru ketika seorang presiden bisa dengan begitu gampang menerbitkan buku puisi. Terima kasih.